Mama mau ngomong, Pah, Mama belum datang bulan, sudah 2 bulan ini. Mas Dani terlihat kaget dan menatapku. Bukannya kamu kabur. Aku bahkan hampir lupa mengatakan pada Mas Wendy kalau aku sudah hampir setahun tidak pernah suntik KB lagi. Toh nyatanya setahun ini juga nggak hamil kan, baru sadar sekarang. Mungkin ini bukan benih dari suamiku Mas Wendy, melainkan benih Raihan. Mama udah pernah bilang kan kalau Mama nggak mau KB lagi waktu itu, Pak. Masa Papa lupa? Ucapku beralasan. Padahal memang aku sama sekali tak pernah mengatakannya. Bukan tanpa alasan aku emang tak mau suntik KB. Semenjak KB malah kulitku semakin hari semakin menghitam. Kapan? Kamu gak pernah Mama bilang sama aku. Mas Dani menautkan alisnya. Kamu yang lupa kali, Pak. Dulu Mama udah bilang kalau mau copot KB. Kulit Mama kan makin hitam, Pak. Lagi-lagi aku berbelah tanpa alasanku benar adanya. Lagian kenapa sih kalau aku hamil, kamu gak suka aku hamil? Apa kamu mau aku kurin kandunganku ini? Imbuhku membela diri. Jaga lambemu, maksudku bukan begitu. Apa? Mau alasan apa kamu? Kamu ya benar-benar aku ini istrimu loh. Kupikir kamu akan senang. Kupikir dengan memberitahumu atas kehamilan ini kita bisa baikan. Nyatanya apa? Apa kamu pikir ini bukan anakku? Begitulah aku dan Mas Wendy. Ketika kami bertengkar, jangankan memanggil diri sendiri, memanggilnya Papa pun ogah. Panggilan pasti akan berubah seketika. Jadi aku dan kamu. Stop, cukup. Kamu ini kok jadi kemana-mana ngomongnya. Aku cuma heran. Setauku kamu itu KB, kenapa bisa hamil? Ah, bullshit. Alasanmu doang. Itu namanya bukan nanya, tapi menghakimi. Udahlah, aku muak sama kamu. Aku pergi meninggalkan Mas Wendy yang tengah berdiri mematung. Ah, biarkan saja, biar dia mikir dialah yang salah, bukan aku. Lebih baik sekarang aku temui Rehan dan memberitahukan kehamilanku ini. Meski aku belum suspek, tapi aku yakin aku hamil. Halo Pih, ini mau ketemu Papi sekarang. Ini Mami udah di jalan. Ucapku begitu telepon telah kesambung di ujung sana. Papi masih di hotel nih, sini aja. Papi tunggu, hari-hari di jalan. Jawab Rehan lantas langsung kumatikan dan melanjutkan motor menuju hotel. Kuhamburkan pelukan pada Rehan begitu aku membuka kamar hotel nomor 77. Mami tidur sini ya, dengan senang hati sayang. Papi senang kamu tidur di sini. Papi yang pikir itu mulu, aku manja. Habisnya Mami udah jadi candu buat Papi. Udah biasa jika kami bertemu, Rehan akan meminta jatahnya. Aku akan selalu melayani dengan senang hati. Dia bukan saja lelaki tampan, tapi juga sangat pandai memanjakanku. Terlebih selalu menuruti apapun yang kuminta. Karena itu aku sangat nyaman menjalin hubungan dengannya. Tidak seperti hubunganku dengan lelaki lain dulu yang kebanyakan sudah mempunyai anak dan istri. Hanya Rehanlah lelaki yang masih lajang dan sangat tergila-gila padaku. Dulu aku sudah pernah beberapa kali berselingkuh. Bukan hanya sekarang ini dengan Rehan, tapi sejak Dilan berusia 6 bulan aku pernah menjalin hubungan dengan bos peternak ayam. Aku melakukan atas dasar kesempatan. Dari pertama kali aku mengambil ayam, dia memang terlihat mengagumiku. Mungkin karena aku yang pandai bergaul dan asik diajak mengobrol. Pak Hendra, aku mengenalnya saat ibu mertua mengantarku ke membeli ayam untuk aku berjualan sendiri.
Berawal dari sanalah kami bertukar nomor telepon. Yang ku tahu Pak Hendra sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Si sulung yang sudah kelas 6 SD dan si bungsu masih berumur 2 tahun. Di hari kedua berjualan, aku memutuskan membeli ayam sendiri dengan memesan ayam pada Pak Hendra melalui pesan via WhatsApp. Pesan ayamnya untuk besok 10 ya Pak, pesanku pada Pak Hendra. Oke, mau dipotong sendiri atau sekalian dipotongin Mbak, balasnya. Kalau dipotongin berapa biaya potongnya Pak? 5.000 Mbak per ekor. Berarti kalau aku pesan 10 otomatis biayanya 50.000. Lumayan juga. Mungkin karena itu mertuaku seringkali memilih memotong dan membersihkan ayam sendiri. Hanya saja memang harus bangun lebih pagi seperti biasanya aku membantunya. Sekitar jam 2 pagi aku harus sudah berkutat dengan ayam agar pasar pun gak kesiangan. Apa salahnya nyoba dulu beli sekalian dipotongin, nanti bisa nyoba juga hitung untung dan enggaknya. Oke Pak, potongin aja nggak apa-apa, balasku padanya. Pagi itu sekitar bakda subuh aku bergegas menuju tempat Pak Hendra untuk mengambil pesananku. Pak bangun, mama ambil ayam dulu ya, langsung jalan ke pasar sekalian. Stok ASI dalam freezer masih ada 3 botol, cukup sampai mama pulang nanti. Iya mah, suamiku beranjak bangun dan beranjak ke kamar mandi. Tidak sampai 10 menit aku sudah sampai di tempat Pak Hendra. Berapa Pak semuanya? Ujarku saat membayar pesanan ayam. Ayamnya 10 dikali 50.000, 500.000 ya. Tambah biaya pemotongan 50, jadi 550.000 Mbak. Ini Pak, kusodorkan 6 lembar uang merah pada Pak Hendra. Terima kasih Mbak, semoga jadi langganan, ucapnya memberi uang kembalian. Loh Pak, bukannya harus kembali 50? Aku bertanya padanya ketika ternyata Pak Hendra memberiku kembalian 75.000. Enggak apa-apa Mbak, anggap aja buat langganan, ungkapnya menyembunyikan senyum. Wah, terima kasih loh, besok pagi ya. Ucapku berterima kasih, ku selingi bercanda. Hahaha, rugi dong Mbak, tetehnya membalas candaanku. Pamit dulu Pak, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Ulan, hati-hati. Kupikir hal yang wajar jika potongan harga diberikan pada setiap pelanggan pertama. Biasanya aku menarik agar orang itu menjadi langganan tetap dan tidak mengambil ke peternak yang lain. Bukan kali pertama saja Pak Hendra memberikan diskon padaku. Di hari kedua malah dia sama sekali tidak memintaku membayar jasa potongnya. Hingga 3 kali berturut-turut, itulah aku baru berani bertanya, kenapa Pak Hendra menggratiskan jasa potong itu hanya padaku? Ngomong terima kasih Pak, sudah sering kasih gratisan jasa potong. Sama-sama Mbak, jangan panggil Pak, umur kita hanya bertaut 10 tahun saja. Oke Mas. Sejak saat itu aku dekat dengan Mas Hendra, bahkan seringkali dia tak hanya menggratiskan biaya jasa potong ayam, melainkan pembayaran ayam pun dia kembalikan, dan aku hanya cukup membayar dengan memberinya ciuman setiap pagi saat mengambil pesananku. Bersambung.